pengertian teokrasi. Teokrasi merupakan sistem politik yang ada praktek menjalankan pemerintahannya yang berpegang pada kedaulatan Tuhan. Secara fundamental, teokrasi memang dititik beratkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat. Islam sebagai agama tertentu selalu dikaitkan dengan ketuhanan yang apabila dilihat dari konteks sistem kekuasaannya berhubungan erat dengan gagasan teokrasi yang berasal dari perkataan theo yang berarti Tuhan dan kresi yang berarti kekuasaan. Kemudian, ide teokrasi ini digunakan untuk menggambarkan praktek mengenai sistem kekuasaan raja yang sekaligus mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan, jelmaan Tuhan atau jelmaan para dewa yang bersifat supranatural. Akibatnya luar biasa, semua perkataan raja dianggap identik dengan perkataan Tuhan yang tidak boleh dibantah. Raja dan keluarga menjadi subjek yang suci dan tidak mungkin melakukan kesalahan sekecil apapun. Menurut Imam Khomeini, teokrasi alam sejarah paham teokrasi yang kaku dan monopoli. Segala tanggung jawab dalam kehidupan kolektif masyarakat berkembang sangat luas. Kemudian dalam perkembangannya paham teokrasi berkembang sangat kaku dan menimbulkan kekejaman yang penuh penindasan. Teokrasi merupakan sistem politik yang ada praktik menjalankan pemerintahannya yang berpegang pada kedaulatan Tuhan. Secara fundamental, teokrasi memang dititik beratkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat. Dalam sejarah Islam, konsep raja yang tercampur dengan ide tentang perwakilan ini juga berkembang luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa periode republik dalam pengertian modern yang memperkenalkan sistem peralihan kekuasaan tidak berdasarkan garis keturunan darah, hanya dipraktekkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam teori teokrasi dibagi atas dua macam. Yang pertama teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Kemudian di dalam teori teokrasi dibagi atas dua macam bagian, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Teokrasi secara langsung yaitu menunjukkan bahwa yang berkuasa di dalam negeri itu adalah langsung Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan yang memerintah adalah Tuhan. Rakyat lain yang tidak berkeyakinan seperti itu tentu akan memberi penilaian lain terhadap raja yang dianggapnya sebagai Tuhan. Kemudian teokrasi secara tidak langsung yaitu menurut penganut teori bukan Tuhan sendiri yang memerintah suatu negara, melainkan seseorang raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia. Teokrasi modern ini diusahakan agar kekuasaan raja mendapatkan sifatnya yang suci dalam arti ketuhanan, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Republik Islam Iran yang dibuat oleh Imam Khomeini merupakan suatu penggabungan antara demokrasi dan teokrasi. Dan hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari peran Syiah yang merupakan mazhab resmi negara itu. Orang-orang Syiah menganggap bahwa ada imam ke-12 yakni Imam Khomeini tersebut. Doktrin Syiah telah mengajarkan jika tidak ada penguasa yang adil, maka masyarakat dipimpin oleh hukum Islam yang diberi nama imam untuk memimpin sebuah negara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik demokrasi dan teokrasi di negara Iran. Menurut Imam Khomeini, demokrasi Islam merupakan sistem
yang menerapkan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Hal tersebut dapat kita lihat pada prinsip Undang-Undang Republik Iran pada sekarang ini, yakni akidah yang dianut oleh rakyat Iran sendiri, di mana rakyat Iran menjunjung tinggi kebenaran dan hukum Al-Quran, dan menyebutkan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah. Namun juga diperlukan suara dari rakyat untuk menjalankan praktek-praktek kekuasaan atau pemerintahan yang ada di Iran sendiri. Penerapan konsep Wilayatul Faqih di Iran. Pemerintahan Republik Iran dengan konsep Wilayatul Faqih atau pemerintahan para faqih yang hanya menghendaki agar kepemimpinan negara, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan orang yang terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai Wilayatul Faqih yang menjadi bagian terpenting dalam sistem politik Republik Islam Iran memberikan tekanan pada imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh ahli hukum atau para faqih sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan dan yang mendapat pengawasan dari para ahli hukum agama atau faqih. Keyakinannya yang mendalam tentang keterkaitan erat antara agama dan politik menjadi salah satu landasan utama bagi keteguhan Imam Khomeini dalam negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya, dan kemerdekaan murni dari imperialisme. Islam dan pemerintahan Islam adalah fenomena ilahi yang penggunaannya menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Syarat seorang faqih setidaknya ada 3 yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa, yaitu kafah atau memiliki kecerdasan dan kemampuan memerintah. Yang kedua, bersifat adil, yaitu sangat terpuji iman dan moralnya tentunya. Yang ketiga, faqaha, berpengetahuan terutama mengenai ketentuan dan aturan Islam. Jika seseorang memiliki 3 kualitas tersebut, maka orang itu akan memiliki otoritas Nabi juga dan semua orang wajib mentaatinya. Dalam hal persetujuannya dengan struktur demokrasi di mana ditunjukkan dengan istilah republik, konstitusi, parlemen, dan pemilu yang ada dalam sistem pemerintahan Republik Islam saat ini bukan terletak pada kesepakatannya secara substansial mengenai makna sebagaimana dipahami Barat. Menurut Khomeini, sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum berasal dari Tuhan. Karena itu, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada hukum-hukum Tuhan yang tertera pada Al-Quran dan Hadis, serta ijtihad ulama, dalam hal ini faqih. Sistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat diklasifikasikan ke dalam sistem demokrasi yang religius. Apapun istilah yang diberikan, baik istilah teori demokrasi dari Maududi, teistik demokrasi dari Muhammad Natsir, Islamu demokrasi dari Nurcholish Madjid, demokrasi Islam atau apapun yang dilabelkan padanya, dasarnya adalah sama. Sebagai konsekuensi logis implikasi dari struktur demokrasi Islam, gagasan Khomeini merupakan model dan bentuk pemerintahan alternatif yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara muslim lainnya di mana akan terjadi di masa mendatang. Negara Islam adalah negara hukum, pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun pengertian konstitusional dengan negara hukum di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Karena dalam pemerintahan Islam, hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan dari Al-Quran.
Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya, bukan parlemen tentunya. Sebagai dengan tujuan dan misinya, pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut, yaitu mempertahankan lembaga-lembaga hukum Islam, melaksanakan hukum Islam, membangun kembali tatanan yang adil, memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam, menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam, memajukan pendidikan, memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya, lalu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi, memecahkan masalah kemiskinan, memberi pelayanan kemanusiaan secara umum. Pemerintahan Republik Islam dengan konsep Wilayatul Faqih atau pemerintahan para faqih yang hanya menghendaki agar kepemimpinan negara termasuk pemimpinan politik harus berada di tangan orang terpercaya.